Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Bu Yanti dalam pelajaran farmakologi hari ini ya. Kita akan membahas tentang konstipasi atau sembelit. Kalau ingin melihat materi ini lagi, bisa kalian lihat di link YouTube saya @sriyanti. Kita mulai ya. Konstipasi atau sembelit atau sulit defekasi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami kesulitan defekasi atau buang air besar. Sebenarnya frekuensi buang air besar tiap orang akan berbeda-beda ya, tetapi bisa kita buat menjadi kesimpulan bahwa bila buang air besar itu kurang dari 3 kali seminggu, maka kita menyebutnya sebagai konstipasi. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Yang sebelah kiri adalah feses normal, di mana feses yang sudah siap untuk dibuang masuk ke dalam penampungan yaitu rektum. Setelah sampai di rektum, maka dia akan merangsang sphincter atau otot sphincter rektum untuk membuka dan menutup. Ketika terbuka, maka feses akan keluar melalui anus. Sedangkan gambar yang kanan itu adalah konstipasi, di mana feses berjalan lambat sehingga menghambat saluran pencernaan dan tidak bisa dikeluarkan secara efektif. Tinja menjadi keras ketika tidak dikeluarkan, maka ada tambahan lagi dari feses-feses berikutnya sehingga menumpuk dan menjadi besar dan sulit dikeluarkan. Inilah yang disebut dengan gejala konstipasi. Nah, apa saja penyebab konstipasi? Yang pertama adalah kurang minum. Bila seseorang kurang mengonsumsi air, maka terjadi dehidrasi. Ini menyebabkan tekstur tinja menjadi keras dan menyebabkan. Penyebab kedua adalah kurangnya makanan berserat. Ini menyebabkan pembentukan massa feses terganggu. Makanan berserat dapat kita temukan pada buah, sayuran, dan biji-bijian. Yang ketiga adalah kurang olahraga, menyebabkan otot parasimpatis menjadi tidak aktif. Di dalam tubuh kita ada saraf tak sadar atau saraf otonom yang disebut dengan parasimpatis, di mana saraf parasimpatis ini mengatur gerakan peristaltik usus. Bila olahraga tidak dilakukan, maka gerakan saraf parasimpatis menjadi kurang aktif dan menyebabkan sembelit. Selanjutnya, yang keempat adalah faktor psikis seperti ketegangan saraf dan emosi atau stres. Ini juga mengakibatkan gerakan peristaltik usus terhenti, sehingga usus besar berkesempatan menyerap banyak air dari usus sehingga feses menjadi keras. Selanjutnya adalah efek samping dari obat-obatan tertentu, misalnya antibiotika amoksisilin, golongan antiinflamasi nonsteroid, misalnya ibuprofen, golongan antihistamin, misalnya CTM, golongan antidepresan, misalnya diazepam, dan golongan opium, misalnya kodein sebagai obat batuk. Ini juga merupakan penyebab konstipasi. Selanjutnya adalah gangguan hormonal. Pada wanita hamil, hormon progesteronnya meningkat sehingga menghambat kontraksi otot polos usus, gerakan peristaltik menjadi berkurang dan terjadi gangguan defekasi. Selain itu adalah diabetes, di mana diabetes adalah gangguan hormon ketidakseimbangan antara hormon insulin dan glukagon sehingga menyebabkan terjadinya konstipasi. Penyebab berikutnya adalah gangguan patologis. Misalnya penyakit pada usus, pada gambar terlihat ini wasir. Wasir itu ada dua jenis, yaitu internal wasir dan eksternal. Kalau internal berarti ada di dalam rektum, kalau eksternal ada di dalam anus. Kemudian penyumbatan pada usus, misalnya tumor, dan gangguan saraf yang menyebabkan kelemahan otot polos. Misalnya efek dari penderita penyakit Parkinson, ini konstipasi, kemudian stroke, cedera saraf tulang belakang, dan lansia atau usia di atas 60 tahun yang seringkali mengalami konstipasi. Nah, apa saja gejala konstipasi? Yang pertama, dia mengejan. Mengejan itu seharusnya buang air besar yang normal itu tidak perlu mengejan terlalu kuat, gitu ya. Yang kedua, penyumbatan pada usus, tumor. Ketiga, rasa tidak tuntas setelah BAB. Yang keempat, ukuran tinjanya besar
atau malah justru kecil-kecil seperti pup kambing ya, lalu tinjanya kering dan keras, rasa mengganjal pada rektum, kemudian nyeri perut karena tidak keluar fesesnya, kembung dan mual. Dan seringkali pada penderita konstipasi ini mengalami gejala tidak nafsu makan. Itulah tentang sembelit. Kita nanti akan berdiskusi di WA Group ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like and subscribe @Sri Rianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.